Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Senang sekali kami berdua dapat menjumpai Anda kembali, tentunya kali ini dalam Lintas Banua Sepekan, edisi Minggu 10 Mei 2020. Bersama Lianti Risni dan rekan saya, Amiratul Nahar, dan inilah Lintas Banua Sepekan selengkapnya. Pemirsa, mengawali jumpa kita hari ini, pemerintah Kota Banjarmasin resmi memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB selama 14 hari ke depan. Keputusan ini usai melakukan evaluasi PSBB tahap pertama melalui rapat bersama seluruh tim gugus tugas COVID-19 dengan Forkopimda Kota Banjarmasin. Ya pemirsa, dan melalui upaya ini diharapkan PSBB tahap kedua dapat lebih memberikan dampak positif kepada masyarakat. Salah satunya berusaha menurunkan jumlah masyarakat yang terpapar virus COVID-19 ini. Pemerintah Kota Banjarmasin resmi memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar PSBB selama 14 hari ke depan, terhitung dari tanggal 8 hingga 21 Mei mendatang. Keputusan ini diambil pemerintah Kota Banjarmasin setelah melakukan evaluasi PSBB tahap pertama melalui rapat bersama tim gugus tugas dengan Forkopimda Kota Banjarmasin. Di hadapan wartawan, Wali Kota Ibnu Sina menyatakan di PSBB kedua ini tim gugus tugas COVID-19 Banjarmasin akan lebih fokus untuk melakukan tracing ke sejumlah klaster. Dan saat ini Dinas Kesehatan sudah menyiapkan 3.600 rapid test. Selain fokus pada upaya tracing, Pemko Banjarmasin juga akan memperketat sistem pengamanan kota yang telah diatur dalam perwali. Di antaranya adalah terkait dengan mempertegas fungsi Satgas. Tadi sudah disepakati kita akan perkuat untuk tim gugus tugas ini dengan membentuk Satgas Kesehatan, bidang kesehatan. Satgasnya diketuai oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan seluruh timnya, tapi juga didukung oleh instansi yang lain. Kemudian yang kedua adalah Satgas Sispam Kota, leading sektornya, koordinatornya adalah Kapolresta Banjarmasin, dengan anggota juga dari yang lain, ada Satpol PP, Dishub, TNI Polri, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, dibentuk juga Satgas untuk penegakan perwali 33. Nah ini leading sektornya, komandannya adalah Satpol PP sebagai koordinator. Nanti di situ juga ada unsur TNI Polri, ada unsur Dishub dan sebagainya. Nah kemudian yang keempat adalah dibentuk yang namanya Satgas untuk sosialisasi dan sosialisasi terkait dengan PSBB ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, PSBB ini akan diperpanjang dari tanggal 8 Mei sampai dengan tanggal 21 Mei 2020. Sejauh ini lanjut Ibnu, Banjarmasin telah menetapkan 5 klaster yang diduga menjadi sumber penularan COVID terbanyak di Kota Banjarmasin. Melalui upaya ini diharapkan PSBB tahap kedua dapat lebih memberikan dampak positif kepada masyarakat. Salah satunya berusaha menurunkan jumlah masyarakat yang terpapar virus corona ini. Mohail, Banjar TV. Pemirsa, selanjutnya mengenai Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Pusat menghimbau pasangan suami istri atau pasutri untuk menunda kehamilan selama masa pandemi COVID-19. Karena hamil di masa ini, jika daya tahan tubuh menurun, rentan terinfeksi virus tersebut. Dan juga pemirsa, dikhawatirkan jika sedang hamil dan terinfeksi COVID-19 dan terpaksa harus meminum obat, maka belum tahu resiko pengaruh dari bahan obat tersebut, mengingat kecacatan bisa terjadi di fase 2 bulan pertama kehamilan. Aktivitas lebih banyak di rumah atau stay at home menjadi tantangan tersendiri bagi BKKBN. Bahkan diprediksi kondisi tersebut bisa meningkatkan hubungan yang berujung pada kehamilan. Menyusul hal itu, BKKBN Pusat menghimbau pasangan suami istri untuk menunda kehamilannya selama masa pandemi COVID-19. Kehamilan di masa wabah ini bisa menyebabkan terjadinya penurunan daya tubuh yang mengakibatkan rentan terinfeksi COVID-19. Apalagi pada masa 2 bulan pertama kehamilan,
merupakan fase pembentukan organ calon bayi. Dikhawatirkan jika sedang hamil dan terinfeksi COVID-19, maka belum tahu risiko pengaruh dari obat tersebut, bisa jadi kecacatan terjadi di fase 2 bulan pertama kehamilan. Setidaknya hal itu disampaikan Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo saat melakukan seminar melalui situs website Tagar di Rumah Aja, Corona Negatif, Istri Positif. Karena memang hamil di masa awal bulan atau awal minggu, ini adalah masa-masa di mana organnya dibentuk. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sekarang itu stay at home, tinggal di rumah, tidak kemana-mana, kemudian tiba-tiba COVID negatif tapi istri positif, ya sekarang inilah minggu-minggu ini calon anak Bapak Ibu sekalian yang ada di dalam kandungan itu tangannya dibentuk, kakinya dibentuk, kepalanya dibentuk. Jadi kalau ada gangguan, maka gangguannya juga di masa ini. Ya, itulah jangan punya pikiran bahwa tangan, kaki, kepala, mata, hidung itu dibikin hamilnya sudah 6 bulan atau 7 bulan. Oh, salah besar. Dibentuknya pada saat awal ini. Lihat di gambar itu angka 8 artinya sudah 8 minggu, dan kemudian angka 9 di warnanya sudah biru itu sudah janin. Luar biasa, sudah lengkap sekali. Ini kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, jadi ketika dia itu masa pembentukan organ, janin kita itu seperti itu. Itu kalau kita lihat kepalanya itu masih terbelah tengahnya itu. Belum begitu menyatu-nyatu amat tulangnya itu. Sampai lahir pun tulang kepalanya kan masih terbuka itu, masih kepalanya masih kalau dipegang begini masih ada denyutnya dan seterusnya. Jadi kalau terganggu pembentukannya karena mungkin ada COVID, infeksi, atau mungkin demam, panas karena penyakit itu, maka kemudian terjadilah gangguan pada saat itu. Sebetulnya yang namanya bibir sumbing saja, itu kan cuma terjadi pembentukan, ketemunya bibir kanan, bibir kiri itu terganggu, akhirnya terbelah tengahnya. Dan terganggunya kapan? Ya saat ini, saat kira-kira hamil-hamilnya masih kurang dari 8 minggu ini. Saat itu, saat hamil bulan pertama, bulan kedua. Nah ini karena memang betul-betul baru membentuk organ. Sehingga ketika terjadi cacat seperti yang ada di gambar ini, maka kecacatan ini terjadinya pada saat awal kehamilan, bulan pertama, bulan kedua sudah finish, sudah selesai. Ya. Nah inilah makanya saya pesan betul, kalau tidak penting-penting amat, mungkin tidak perlu hamil. Ya, jangan ada hamil yang tidak terencana, jangan ada hamil yang tidak ada kepentingannya, jangan ada hamil yang tidak disengaja, jangan ada hamil yang tidak dikehendaki. Wah, saya itu hamil tapi ini, kita tidak tahu loh, ketika kita misalkan demam, kena COVID, kemudian kita harus mondok, harus dikasih obat ini, obat itu, dan seterusnya, kita belum tahu bagaimana pengaruhnya terhadap organogenesis atau pengaruhnya terhadap pembentukan organ. Di sisi lain, Hasto juga menerangkan minimal 5 hingga 15% dari seluruh kehamilan ternyata mengalami keguguran. Artinya setiap 100% perempuan positif hamil, minimal 5 orang tidak melahirkan bayinya. Jika hal ini terjadi di masa pandemi, akan merepotkan ibu hamil yang keguguran sebab jumlah dokter dan pelayanan fasilitas kesehatan saat ini terbatas karena sedang fokus menangani COVID-19. Karena itu alangkah baiknya bagi pasangan suami istri yang belum hamil untuk menunda sementara kehamilannya. Mohail, Banjar TV. Pemirsa, Bulog Divisi Regional Kalimantan Selatan menerima langsung kunjungan Komandan Korem 101 Antasari, Kolonel Infantri Firmansyah, yang memantau langsung kondisi stok pangan di gudang Bulog Kalsel, terlebih stok gula yang diupayakan terus didatangkan agar harganya dapat turun sesuai head. Ya pemirsa, sementara itu pula menyusul sebelumnya sempat mencapai harga fantastis. Kini gula pasir di pasaran Kalsel mulai turun di kisaran harga 16 hingga 17.000 per kilo. Turunnya harga ini lantaran banyaknya stok gula di tingkat distributor di Kalsel. Kepala Bulog Kalimantan Selatan Arif Mandu menerima langsung kunjungan Komandan Korem 101 Antasari, Kolonel Infantri Firmansyah,
yang memantau langsung kondisi stok pangan di gudang Bulog Kalsel di kawasan pergudangan Trisakti Banjarmasin. Dalam tinjauan ini, Danrem 101 Antasari ingin memastikan kesediaan bahan pangan di Bulog Kalsel, terlebih pada bahan pangan gula yang sempat terjadi lonjakan harga di tengah pandemi COVID-19 dan menghadapi Lebaran tahun ini, agar tidak terjadi lagi lonjakan harga kebutuhan pokok di masyarakat. Langsung ke sini ingin meninjau lagi, meyakinkan bahwa menjelang bulan puasa, menjelang nanti Lebaran ini ketersediaan gula ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga harga bisa kita kendalikan. Jangan sampai rakyat yang sekarang sudah cukup menderita karena COVID-19 ini juga nanti ada kebutuhan bahan pokok yang sangat utama di Kalsel ini mereka masih kesulitan. Nah, kita berharap. Sementara Kepala Bulog Depri Kalsel, Arif Mandu melaporkan bahan pangan seperti beras, minyak goreng, terigu, daging beku dinyatakan aman hingga Lebaran. Sementara gula pihaknya terus mendatangkan secara bertahap. Setelah datang 250 ton, dalam minggu ini akan datang kembali 350 ton, serta 775 ton diperkirakan datang mendekati Lebaran, yang diyakini dapat menstabilkan harga di pasaran sesuai harga eceran tertinggi atau HET. Nah, gula ini tahap pertama yang dari Lampung itu 250 ton yang sudah masuk semua. Yang kedua nanti dari Jawa Tengah ada 350 ton lagi. Itu minggu inilah, mungkin 3 hari ke depan sudah masuk lagi. Dan kemudian dari Jakarta nanti ada 775 ton. Itu mungkin di tanggal 20-an Mei. Sekitar 23. Itu juga secara bertahap mulai masuk. Jadi ya kami optimis menjelang Lebaran ini gula kami gelontor ke pasar mulai sehingga harga bisa stabil sesuai HET 12.500. Adapun kebutuhan gula di Kalsel minimal 4.500 ton per bulan, sementara di lapangan sekitar 3.500 ton hingga kurang 1.000 ton setiap bulan. Ini yang menyebabkan harga gula masih belum bisa sesuai HET. Namun pihaknya terus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Beras untuk 1 tahun cukup. Kemudian telur, kemudian daging ayam itu cukup untuk 3 bulan ke depan. Surplus, cabai surplus. Kemudian yang jadi masalah itu gula tadi disampaikan oleh Pak Danrem itu. Keperluan gula sebenarnya kalau setiap bulan itu minimal 4.500 ton. Yang ada di lapangan itu sekitar 3.000-an, bahkan kurang 1.500 ton tiap bulan. Makanya untuk mengendalikan harga, mudah-mudahan ini kan masuk terus dari Bulog nanti masuk terus. Selain itu, keadaan stok pangan strategis seperti beras, ayam, telur, cabai, minyak goreng masih surplus atau dalam kondisi stok aman. Ahmad Ihsan, Banjar TV. Harga gula pasir di pasaran di Kalimantan Selatan sebelumnya sempat mencapai angka Rp20 hingga Rp21.000 per kilogram. Seiring banyaknya stok di tingkat distributor sekarang ini, harga gula pasir pun mulai turun, kendati penurunannya belum terlalu signifikan. Setidaknya hal itu diakui Kepala Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan Bir Hasani saat ditemui di kantornya. Bahkan penurunan ini terjadi hampir sekitar 10 hari. Jika sebelumnya sempat di harga 20 hingga 21.000, kini turun drastis di harga 16 hingga 17.000 per kilogram. Penurunan ini terjadi bukan lantaran pasar sepi dari pengunjung, namun karena pasokan gula secara nasional berangsur pulih meski diakui belum 100%. Lantaran tidak semua distributor gula di Kalimantan Selatan menerima dengan harga yang baru, karena masih ada stok lama, sehingga harganya belum bisa sesuai HET, yakni 12.500 per kilo. Sekarang harganya di 16 sampai 17 saja, jadi sudah cukup drastis turunnya. Ya. Ini adalah disebabkan memang pasokan gula secara nasional sudah berangsur pulih, meskipun belum pulih 100%. Cuman stoknya, pasokannya sudah mulai banyak. Tapi ini akan bertahap turun, karena pasokannya masih belum merata. Artinya tidak ke semua
distributor gula yang ada di Kalimantan Selatan ini menerima lagi dengan harga yang baru. Meski demikian, dalam waktu dekat pihaknya optimis harga gula di pasaran Kalsel akan kembali normal seperti biasa atau sesuai HED yakni Rp12.500 per kilogram. Berdasarkan pantauan Dinas Perdagangan, sejumlah pasar retail modern di Kalsel rata-rata sudah mulai menjual di harga normal. Mohail, Banjar TV. Ya pemirsa, sesaat lagi akan hadir bersama Pemko Banjarbaru sosialisasi belanja online. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.